Munculnya Shinto Gendang. Bagian 5. Melihat lawan begitu nekat memapaki serangannya, Suto Abang menjadi bimbang. Jika lawan tidak memiliki kekuatan di atasnya, tidak mungkin pemuda itu berani berlaku seperti itu. Menyadari hal ini dan tidak berani untuk melakukan bentrokan, sepasang lengan Suto Abang tarik pulang kedua tangannya. Bersamaan dengan itu, dia tekuk sepasang lutut. Begitu tubuhnya turun, kepalanya segera disentakkan. Rambutnya yang panjang berkelebat seperti batang pedang, menyambar ke perut si pemuda. Bret, pakaian putih si pemuda robek besar di bagian perut. Pemuda itu melompat kaget dan cepat usap perutnya yang terasa panas. Suto Abang tertawa mengejek. Ilmu baru sejengkal berani jual laga di hadapanku. Apakah kau sudah siap menerima kematian? Kakek jelek, malaikat maut gentayangan bukan mencariku, tapi mencarimu. Budak keparat, mampuslah. Suto Abang menghantam dengan kedua tangannya. Kali ini dia benar-benar lepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam dan kesaktian. Dua larik angin menderu deras, menebar hawa dingin. Hahaha, tua bangka jelek, rupanya kau senang bermain-main dalam hawa dingin. Coba kulihat apakah kau betul-betul tahan terhadap udara dingin? Seru tekukur. Lalu pemuda berambut gondrong itu angkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas. Telapak tangan terkembang ke depan dan diputar-putar perlahan-lahan. Melihat sikap lawan yang sangat empuk untuk diserang itu, Suto Abang lipat gandakan kekuatan serangannya. Namun mendadak kedua tangannya menggeletar. Dari arah depan menghambur hawa sangat dingin, bergabung dengan hawa pukulan yang dilepaskannya, sehingga dia merasakan sepasang tangannya seperti diselimuti es dan kaku. Kakek ini mulai merasakan tubuhnya ikut menggeletar dan kedinginan setengah mati. Dia menjerit keras, melompat dua tombak ke atas hingga keluar dari lingkaran hawa dingin. Tapi kakek ini keliru kalau menyangka dirinya telah selamat dari serangan atau ilmu pukulan angin es yang dilepaskan si pemuda. Karena begitu kedua kakinya yang tadi melompat kembali menginjak tanah, hawa dingin itu kembali datang menyambar, kali ini lebih dahsyat lagi. Agaknya disinilah kehebatan pukulan angin es. Selama lawan masih menginjak bumi, hawa dingin yang menjalar dari atas lewat udara dan dari bawah lewat tanah akan terus mengejarnya. Jika lawan tidak memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan hawa dingin itu, maka kematian tak dapat dihindari. Dan inilah yang akan terjadi atas diri Suto Abang. Tubuh kakek itu mulai keluarkan kepulan asap berwarna putih. Setiap dia menghembuskan napas, tampak seperti ada uap dingin membersit keluar. Rahangnya menggembung bergemeletak, lututnya bergetar keras. Dadanya seperti ditusuk dan pernapasan sesak. Rambutnya yang merah seperti basah diguyur air. Mukanya mengerenyit. Dari mulutnya kemudian terdengar suara jeritan. Di saat kematian hendak merenggut nyawa Suto Abang, dari selatan alun-alun tiba-tiba melesat sinar merah. Hawa dingin yang mengungkung tempat itu serta-merta musnah. Kini udara berubah panas. Si pemuda tersentak kaget dan turunkan kedua tangannya. Dari samping mendadak seseorang datang menyerbu dengan bacokan golok besar. Memaki jengkel, si pemuda cepat berkelit selamatkan diri. Yang menyerang ternyata adalah Pangeran Jingga. Kau pasti Pangeran Jingga? Keponakan yang tidak tahu diuntung. Inginkan kekuasaan paman sendiri. Manusia sesat seperti kau layak dihukum. Si pemuda lalu menyergap. Pangeran Jingga sambut serangan lawan dengan pukulan kosong di tangan kiri dan tusukan golok di tangan kanan. Tapi di jurus itu juga terdengar jeritan sang pangeran. Satu tendangan melabrak tangan kanannya. 3 jari tangannya remuk. Goloknya mental. Pangeran Jingga, mundurlah. Manusia itu bukan lawanmu. Satu suara terdengar dari samping kanan. Tubuh Pangeran Jingga terdorong menjauhi pemuda lawannya. Berpaling ke kiri, pemuda bernama Tekukur dapatkan dirinya berhadap-hadapan dengan seorang nenek berwajah aneh bermata juling. Nenek ini mengenakan pakaian merah. Mukanya yang keriputan tertutup oleh bedak dan gincu sangat tebal hingga wajah tua itu menyerupai sebuah topeng. Sepasang matanya yang juling tidak bisa diam, bergerak-gerak ke sana kemari. Di tangan kanannya dia memegang sebuah tongkat kayu. Salah satu ujungnya menekan ke tanah, satunya lagi berbentuk cagak. Di pertengahan cagak, melingkar seekor kelabang berwarna merah. Anak muda berambut gondrong, jelas kau adalah kaki tangan suruhan raja yang kehilangan singgasananya itu. Siapa namamu? Kalau ku beritahu namaku, lantas apa yang akan kau lakukan? Si pemuda balas bertanya. Sungguh aneh sikap kedua orang ini. Dalam suasana tegang berbau darah dan maut itu, keduanya bercakap-cakap seperti dua kawan yang bercengkerama. Mungkin,
Siapa tahu aku mengenalmu sebelumnya atau mungkin ada sangkut paut dengan para sahabat. Lantas mungkin aku akan mempertimbangkan pengampunan bagimu. Ah, itu rupanya, sahut si pemuda. Tadinya aku menyangka kau akan mengambilku sebagai kekasihmu. Pemuda itu tersenyum lebar. Si nenek nampak merah. Matanya yang juling membersitkan sinar aneh. Tapi mulutnya tiba-tiba tersenyum. Mengapa kau menyangka begitu anak muda? Karena kulihat kau masih memiliki jiwa muda. Buktinya kau berdandan sangat mencolok. Bedakmu tebal benar. Bibirmu diberi warna merah berselemotan. Si nenek ketuk-ketukkan tongkatnya ke tanah lalu tertawa mengekeh. Si pemuda terkejut ketika merasakan ketukan tongkat si nenek membuat tanah yang dipijaknya bergetar keras. Mulutmu agak kurang ajar, anak muda. Tapi aku suka kau bicara polos-polosan. Kau belum menyebutkan namamu. Namaku Tekukur. Kau pasti tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi aku tahu siapa kau. Kau pernah menyantap kiriman burung panggangku suatu malam beberapa waktu yang lalu. Si tangan besi yang membawakannya untukmu. Ah, jadi kau si tukang panggang burung itu? Berarti kau juga yang membelah kepala si tangan besi. Lalu menggantung sahabatku malaikat serba biru. Sayang, sayang, sayang. Kau sayang padaku, Nek? Tanya si pemuda. Bangsat rendah haram jadah. Siapa bilang aku sayang padamu? Tadi kau bilang begitu. Aku mengatakan sayang bahwa kau harus mati muda di tanganku, bentak si nenek yang dikenal dengan julukan kelabang merah. Ah, kalau begitu aku pun jadi merasa sayang. Sayang, sayang, si pemuda berkata sambil geleng-geleng kepala. Sayang apa maksudmu? Kini si nenek ganti bertanya. Tadinya sebetulnya, hik hik hik. Sebetulnya apa? Bentak si nenek. Sebetulnya aku hampir terlanjur jatuh cinta padamu. Soalnya wajah dengan dandanan medok begini rupa sulit dicari duanya. Hik hik hik, wajah si nenek merah seperti saga. Jelas pemuda itu bukan menyukainya, tapi terang-terangan menghinanya. Pemuda edan, sudah mau mampus masih berani bergurau. Nenek kelabang merah gerakkan tangan kanannya ke arah roda kereta. Tongkat bercagak berputar beberapa kali. Terdengar suara berderak dan 4 jari-jari kayu roda kereta patah berantakan terputar ujung tongkat yang bercagak sedang kelabang merah yang melingkar di situ tetap bergelung tak bergerak. Sesaat lagi lehermu akan patah seperti kayu-kayu itu. Kelabang merah menyeringai lalu melangkah mendekati si pemuda. Dari jarak 3 langkah tiba-tiba tongkatnya melesat ke depan, mengarah batang leher Tekukur. Mendapat serangan ini, si pemuda cepat mengelak dan membalas. Maka terjadilah perkelahian hebat. Tongkat bercagak si nenek berulang kali menusuk sambil berputar, berusaha mematahkan lengan, leher, ataupun tulang kaki si pemuda. Meskipun semua serangan ganas itu dapat dilakukan Tekukur, namun tampak pemuda ini dibikin kewalahan hingga akhirnya dia memutuskan balas menggebrak dengan lepaskan pukulan-pukulan sakti untuk menghantam lawan. Tetapi luar biasanya, seperti mengetahui maksud lawan, si nenek kirimkan serangan yang membuat si pemuda tidak berkesempatan untuk menggerakkan tangan ataupun kakinya. Setiap dia hendak memukul, tongkat bercagak tahu-tahu sudah menghampiri pergelangan tangannya siap untuk menusuk dan mematahkan lengan. Setiap dia hendak menendang, tahu-tahu tongkat lawan sudah sampai di depan tulang keringnya. Menyadari hal ini, si pemuda terpaksa mengatur jarak agar tidak terlalu dekat, tetapi dengan cerdik si nenek datang memburu mendekati hingga lagi-lagi dia tak mampu untuk memukul. Nenek gila, maki si pemuda. Dia melompat setinggi 2 tombak. Si nenek cepat sekali ikut melesat ke atas. Tapi sekali ini dia kecelai karena gerakan pemuda tadi ternyata hanya tipuan belaka. Begitu tubuh si nenek melesat ke atas, si pemuda jungkir balik di udara, melesat ke kanan. Pada saat jaraknya terpisah cukup jauh, maka secepat kilat dia lepaskan pukulan sakti dengan tangan kanan. Terdengar suara angin deras seperti topan menderu. Debu dan tanah di alun-alun beterbangan. Tubuh si nenek tampak bergoyang-goyang. Melihat lawan tidak roboh oleh pukulan saktinya yang bernama Benteng Topan Melanda Samudera, si pemuda lipat gandakan kekuatan tenaga dalamnya. Tapi si nenek hanya tampak bergoyang-goyang malah tertawa tinggi. Kau boleh kuras seluruh tenaga dalammu anak muda? Lihat ini, nenek kelabang merah keluarkan peki keras. Lalu tusukkan tongkat kayunya ke depan. Satu sinar merah panjang melesat. Sinar merah inilah yang memusnahkan pukulan angin es yang tadi dilepaskan si pemuda. Tekukur tersentak kaget ketika dapatkan angin pukulan sakti yang diperkirakannya akan dapat merobohkan lawan tahu-tahu kena ditembus sinar merah yang keluar dari tongkat bercagak. Sinar itu kini malah menyambar ke arah tubuhnya. Si pemuda kertakan rahang.
Matanya tak berkedip, tangan kanan diangkat dan mulut terkatup rapat. Begitu tangannya berubah menjadi putih perak, pemuda ini segera menghantam ke depan. Sinar putih menyilaukan berkiblat menghantam larikan sinar merah. Terdengar suara seperti petir menggelegar. Sinar merah dan putih buyar. Si pemuda terpental 7 langkah sedang si nenek tegak dengan tubuh tergontai-gontai dan lutut menekuk. Dari mulutnya terdengar suara tawa mengekeh. Pukulan sinar matahari, ujar si nenek. Ternyata dia mengenali pukulan yang barusan dilepaskan oleh pemuda bernama Tekukur itu. Jadi kau adalah murid tunggal Nenek Edan dari puncak gunung gede itu? Gurumu memang punya sengketa lama denganku. Tidak dapat membunuh tua bangka keparat itu, membunuh muridnya pun cukup membuatku puas. Abis berkata begitu, Nenek Kelabang Merah melompat ke depan sementara Tekukur masih tergeletak di tanah, belum sempat bangkit akibat kena hantaman bentrokan 2 pukulan sakti. Melihat serangan lawan datang dengan ganas yaitu tusukan tongkat bercagak ke arah lehernya, Tekukur jatuhkan dirinya sama rata dengan tanah, berguling ke kanan sambil lepaskan pukulan tameng sakti menerpa hujan. Pukulan ini selain untuk melindungi diri, sekaligus berupa serangan balasan. Tetapi alangkah kagetnya si pemuda ketika dengan hanya memutarkan ujung tongkat bercagak dan mendorong dengan tangan kirinya, si nenek membuat buyar pukulan si pemuda. Terdengar bentakan Kelabang Merah. Tongkatnya ditusukkan ke jurusan lawan. Untuk kesekian kalinya sinar merah menderu panjang. Tapi kali ini, Kelabang Merah yang sejak tadi bergelung di pertengahan cagak ikut melesat. Sebelumnya pemuda itu telah menyaksikan kedahsyatan binatang beracun itu yang sanggup menerobos cabang pohon dan menghanguskannya. Tanpa pikir panjang dia gerakkan tangan ke pinggang untuk menghunus senjata saktinya. Tapi gerakannya tertahan karena si nenek berusaha menjerat lengannya dengan tongkat bercagak. Nyawamu, aku minta nyawa busukmu, anak muda, teriak si nenek gembira karena sudah dapat memastikan Kelabang Merahnya akan menghantam tembus batok kepala, dan sekaligus tongkatnya akan mematah remuk lengan si pemuda. Tak ada kesempatan untuk mengirimkan pukulan balasan. Takkah ada kemungkinan untuk mengelak menyelamatkan diri dari 2 serangan ganas itu. Si pemuda seperti putus asa hanya menatap pada Kelabang Merah yang melesat ke arah kepalanya. Akhirnya mampus juga diri buruk ini, katanya membatin. Di saat maut menjelang begitu rupa, dari arah timur alun-alun terdengar pekik keras seperti membelah langit. 5 orang prajurit dan 4 orang lainnya terpental dan jatuh bergelimpangan di tanah. Bersamaan dengan itu, ada cahaya putih menyambar ke arah nenek Kelabang Merah. Di lain kejap, pemuda bernama Tekukur merasakan tubuhnya dibetot keras hingga mencelat ke udara dan berputar-putar seperti kitiran. Ada seseorang yang memegang lengannya. Perlahan-lahan tubuhnya turun ke tanah kembali. Wajahnya pucat, tidak menyangka bakal selamat dari kematian. Pemuda ini berusaha berdiri walaupun sempoyongan dan menoleh ke kiri. Saat itulah dia mendengar suara bentakan. Dasar sableng, menghadapi si tukang dandan itu saja kowe tidak mampu. Jika aku tidak lekas muncul sudah bolong batok kepalamu ditembus ke labang jahanam itu. Eyang, si pemuda berseru gembira ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Seorang nenek kurus tinggi berkulit hitam dan 5 buah tusuk kundai perak menancap di batok kepalanya. Eyang, menyingkir kau ke sana. Kau memalukan aku saja, Wiro. Pemuda bernama Tekukur garuk-garuk kepalanya. Setan tua itu hebat sekali, Eyang. Tak pernah aku menghadapi musuh seperti dia, menjawab Tekukur alias Wiro Sableng. Ketika sinar putih menderu dari timur dan Kelabang Merahnya hanya menghantam angin sedang tongkatnya juga tak mampu mematahkan lengan lawan, kaget Kelabang Merah bukan alang kepalang. Jelas sinar pukulan tadi adalah sama dengan pukulan yang dilepaskan oleh si pemuda sebelumnya yaitu pukulan sinar matahari, tetapi yang menyambar kali ini tidak menyebar lebar melainkan hanya berupa selarik sinar sebesar jari kelingking yang menyambar seperti petir dan luar biasa panasnya hingga dia terpaksa menyingkir selamatkan diri. Kelabang Merah yang hanya menghantam tempat kosong berputar di udara lalu melesat kembali ke ujung tongkat bercagak. Sepasang mata juling nenek Kelabang Merah tampak berkilat-kilat. 7 tahun dicari-cari, akhirnya kau muncul sendiri, Sinto Gendeng. Nenek Kelabang Merah menegur dengan pandangan wajah membesi. Nenek kurus hitam di hadapannya menyeringai buruk. Dulu kowe jadi momok nomor 1, kini muncul mencari harta dan jabatan dengan merangkul kaum pemberontak. Padahal sudah bau tanah, masih saja berbuat keonaran di muka bumi. Tua bangka bau pesing, mengurus badan saja kau tidak mampu, hendak mengurus diriku pula, makin nenek Kelabang Merah. Hik,
Sinto Gendeng ganti tertawa mendengar makian yang pedas dan mengejek serta menghinakan itu. Penciumanmu ternyata masih cukup tajam, kelabang merah, hingga mampu mencium kainku yang bau pesing. Hanya sayang otakmu tidak setajam penciumanmu. Otakmu tumpul dan kelakuanmu bejat. Kesalahanmu kali ini sangat besar, tua bangka gila dandan. Kau bersekutu dengan kaum pemberontak untuk menggulingkan raja. Kalau kau sudah mengetahui hal itu, apakah kau punya kemampuan menghukumku? Hik hik hik, hik hik hik. Sinto Gendeng balas tertawa. Aku datang bukan untuk menghukummu saja, kelabang merah. Tapi juga untuk menyuruhmu mencucikan kainku yang bau pesing ini. Iblis tua, kau akan mampus dalam kegilaanmu, teriak kelabang merah. Tongkat bercagak di tangan kanannya ditusukkan ke arah leher Sinto Gendeng. Maka dua nenek sakti itu pun sudah memulai pertempuran. Pendekar 212 Wiro Sableng, murid Sinto Gendeng menyadari bahwa jika dua tokoh silat tingkat tinggi dengan kesaktian dan tingkat tenaga dalam yang sudah sampai ke puncaknya seperti mereka itu saling berhadapan, tidak salah satu di antara keduanya akan menemui kematian. Nenek kelabang merah itu luar biasa sekali. Sanggupkah gurunya menghadapinya? Melihat lawan sudah mulai menyerang, Sinto Gendeng tak tinggal diam. Mulutnya seperti meniup ke depan dan bersamaan dengan itu tangannya sebelah kanan mendorong. Sinar putih panjang mencuat dan saling bertemu dengan sinar merah yang dilepaskan kelabang merah. Laksana dua ekor ular, dua sinar itu bergelung satu sama lain sementara dua nenek tampak tegak tak bergerak. Jelas keduanya masih terus mengerahkan tenaga dalam masing-masing. Buntalan sinar merah dan putih tiba-tiba meledak dan bertebar buyar di udara. Sinto Gendeng tampak tergotai-gontai. Sebaliknya, kelabang merah tegak terbungkuk sambil pegangi dada dengan tangan kiri. Tua bangka tukang dandan, kau masih ingin meneruskan perkelahian ini? Sinto Gendeng menegur. Nenek kelabang merah kertakan geraham. Dia maklum kalau tingkat tenaga dalam dan kesaktian lawan berada hampir 2 tingkat di atasnya. Dari hal itu saja dia sudah menyadari tidak akan menang melawan Sinto Gendeng. Tetapi untuk menyerah kalah tentu saja dia tidak mau. Maka dia pun berkata, aku menantangmu berkelahi 100 jurus. Dengan senjata atau tangan kosong. Tapi sama sekali tidak mempergunakan tenaga dalam. Hanya mengandalkan ilmu silat luar dan tenaga kasar. Apa kau punya nyali, Sinto Gendeng? Sinto Gendeng tertawa perlahan. Kau memang cerdik, kelabang merah. Jangankan 100 jurus, 1000 jurus pun akan kulayani. Bagus, terima jurus pertama, seru kelabang merah. Lalu dia melompat sambil menggebrak dengan tongkat bercagaknya. Sinto Gendeng yang tahu betul siapa adanya lawannya itu tak mau berlaku ayal. Dengan tangan kanan dia cabut salah satu dari 5 tusuk kundai yang menancap di kulit kepalanya. Lalu dengan benda ini sebagai senjata, dia melayani tongkat lawan. Sesuai perjanjian, tidak satu orang pun di antara dua nenek sakti itu yang mengerahkan tenaga dalam. Perkelahian benar-benar hanya mengandalkan kelihayan silat luar. Dua nenek berkelebat gesit ke sana kemari. Dua senjata saling bentrokan dengan mengeluarkan suara aneh. Kelabang merah yang bergelung di tongkat bercagak tidak bergerak seperti menempel menjadi satu dengan kayu tongkat. 5 jurus berlalu sangat cepat. Lalu 5 jurus lagi. Kelabang merah kertakkan rahang dan mempercepat serangannya. Dengan senjata berupa tongkat yang lebih panjang dan lebih leluasa digerakkan ke sana kemari, ternyata dia tidak sanggup menerobos pertahanan Sinto Gendeng yang hanya mengandalkan sebuah tusuk kundai dari perak dengan panjang tidak lebih dari 1 jengkal. Belum sampai 20 jurus seranganmu sudah mengendur, mengejek Sinto Gendeng. Apakah sudah habis semua ilmu simpananmu? Hik hik hik, jangan takabur, tua bangka edan. Sebentar lagi kepalamu akan kugebuk pecah dengan tongkatku ini. Hik hik hik. Aku tidak takabur, soalnya kalau kau sampai kalah, berarti kau benar-benar harus mencuci kainku yang bau pesing ini. Iblis tua, lihat tongkat, teriak kelabang merah. Tongkat bercagak di tangan kanannya menderu berputar-putar. Sinto Gendeng seperti melihat sebuah terowongan aneh yang hendak melahap tubuhnya. Maka nenek ini cepat pentang tusuk kundai peraknya, menusuk beberapa kali, sengaja mengarah pada bagian tepi terowongan karena disitulah sebenarnya ujung tongkat lawan berada. Tring tring tring, tusuk kundai dan tongkat kayu saling beradu beberapa kali. Nenek kelabang merah merasakan tangannya bergetar dan seperti kesemutan. Sebaliknya, Sinto Gendeng merasa seolah-olah tusuk kundai dan lengan kanannya hendak dilahap oleh putaran senjata lawan. Jika hal ini dibiarkan dia pasti akan menemui kesulitan. Dengan berlaku cerdik, Sinto Gendeng pergunakan tangan kiri untuk mengacaukan gerakan tongkat lawan.
Dan ternyata dia berhasil. Nenek kelabang merah mulai kebingungan. Setiap kali dia memutar tongkat, gerakannya tertahan oleh serempetan tusuk kundai. Bila dia mengelakkan terjadinya benturan, tangan kiri lawan datang menggebrak batang tongkat dari samping. Terlebih ketika Shinto Gendeng mulai merubah gerakan silatnya. Tubuhnya sebentar-sebentar mencelat ke udara seperti bola karet yang membal. Serangan tusuk kundainya kini bukan saja diarahkan ke ujung tongkat, tetapi berulang kali secara tidak terduga menyambar ke arah muka atau kepala kelabang merah, dan satu kali sempat menyerempet bahunya hingga pakaian merahnya robek besar. Sebagian dadanya tersingkap lebar. Shinto Gendeng tertawa cekikikan. Wajahmu tertutup dandanan mencorong seperti gadis muda. Tapi melihat dadamu ternyata rata dan peot keriput. Hik hik hik. Panas dan marahnya nenek kelabang merah bukan main. Dia berteriak keras. Lihat tongkat, teriaknya. Bersamaan dengan itu, tongkat bercagak ditusukkannya ke depan. Tetapi ada sinar merah yang menyambar tanda tusukan itu disertai dengan kekuatan tenaga dalam. Dan bukan itu saja, bersamaan dengan melesatnya sinar merah, kelabang merah yang sejak tadi bergelung di pertengahan cagak tiba-tiba melesat ke arah batok kepala Shinto Gendeng. Curang, teriak Shinto Gendeng marah. Tusuk kundai di tangan kanannya dilemparkan ke arah lawan. Serentak dengan itu, dia jatuhkan diri ke tanah. Kelabang merah berdesing satu jari di pelipis kanannya. Terdengar ada yang memekik. Kelabang merah yang tadi menghantam tempat kosong membalik dan kembali menyerang Shinto Gendeng. Nenek ini lepaskan pukulan sinar matahari. Tapi sungguh luar biasa. Pukulan sakti yang panas itu tidak membawa akibat apa-apa pada kelabang merah. Binatang ini menerobos di antara kilauan sinar putih perak, terus melesat ke arah kepala Shinto Gendeng. Si nenek melompat jauh-jauh ke belakang. Kelabang terus memburu. Shinto Gendeng katupkan mulutnya rapat-rapat. Sepasang matanya memandang nyalang tak berkedip pada kelabang merah yang menderu ke arahnya. Tiba-tiba ada sinar biru mencuat keluar dari kedua mata nenek sakti itu. Begitu dua larik sinar biru membentur kelabang merah, terdengar pekik nenek kelabang merah. Anakku, anakku. Kelabang merah tampak mengambang di udara seperti mengumpulkan kekuatan untuk menahan serangan dua sinar biru. Namun binatang ini tak sanggup bertahan lama. Satu persatu bagian tubuhnya rontok bertanggalan. Bersamaan dengan itu, sinar merah panas yang menyertainya menjadi redup. Anakku, anakku, masih terdengar suara nenek kelabang merah, tapi suaranya mulai tersendat antara terdengar dan tiada. Keseluruhan tubuh kelabang merah hancur berantakan. Kematian nenek kelabang merah mendatangkan kegemparan di kalangan ratusan prajurit pemberontak. Apalagi mereka tadi melihat kepala bala tentara Aryo Braja sudah lebih dulu jatuh dalam keadaan tak berdaya. Rakyat mulai berteriak-teriak dan bergerak ke arah ratusan prajurit itu. Satu persatu prajurit pemberontak membuang senjata mereka lalu menusukkan diri di tanah tanda menyerah. Pekik rakyat semakin gegap gempita. Sebagian dari mereka menyerbu ke tengah alun-alun, mengurung Pangeran Jingga yang berusaha hendak melarikan diri. Gebukan, tendangan, bahkan tusukan-tusukan senjata tak dapat dihindarkan lagi. Pangeran pemberontak itu menemui ajalnya dalam keadaan mengerikan. Shinto Gendeng cabut tusuk kundai yang menancap di dada kiri nenek kelabang merah, lalu memberi isyarat pada muridnya. Eyang, kemarahan rakyat itu harus dicegah. Kita, anak sableng, tolol, hardik Shinto Gendeng. Jangan campuri urusan rakyat. Kerajaan ini adalah kerajaan rakyat. Kekuasaan dan hukum tertinggi berada-ada di tangan rakyat. Mari ikut aku tinggalkan tempat ini. Guru dan murid lalu berkelebat pergi. Rakyat banyak kini berteriak-teriak menghampiri Aryo Braja. Di sebuah sungai kecil ketika sang guru memperlambat larinya, Wiro Sableng berkata, Eyang, rupanya benar ucapan orang. Bahwa tidak ada guru yang mengajarkan seluruh kepandaian pada muridnya. Shinto Gendeng hentikan larinya, berpaling pada sang murid dengan wajah merah, dan membentak, apa maksudmu anak sableng? Tadi kulihat Eyang mengeluarkan ilmu aneh. Dua larik sinar biru melesat keluar dari mata dan merontokkan tubuh kelabang sakti. Begitu, si nenek bergumam. Ucapan orang itu mungkin benar. Tapi aku mau tanya, berapa usiamu sekarang, anak sableng? 21, Eyang. Betul. Itu berarti kau harus menunggu 49 tahun lagi untuk dapat menguasai ilmu itu. Wiro garuk-garuk kepalanya. Mengapa begitu, Eyang? Selama sepasang matamu masih terpikat pada keindahan dunia, selama kedua matamu masih suka melihat wajah perempuan cantik dan tubuh yang bagus mulus,
selama kau masih suka melihat aurat perempuan yang terlarang yang bukan istrimu, selama itu pula kau tak bakal dapat menguasai ilmu itu. Mendengar ucapan sang guru, pendekar 212 Wiro Sableng jadi tertegun diam. Sambil garuk-garuk kepala, dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tapi sang guru ternyata sudah lenyap dari hadapannya. Ah, nenek-nenek itu mungkin benar. Aku masih suka melihat wajah cantik, melihat dada kencang dan paha putih. Hahaha, biarlah aku tidak menguasai ilmu itu. Hahaha.